Episode 100, Nasi Goreng. Ini, makanlah, sepiring nasi goreng sederhana telah disajikan oleh Vino. Walaupun bahan seadanya jadilah untuk mengganjal perut Zei yang kelaparan, Zei yang masih terisak perlahan menghentikan tangisnya. Nasi goreng itu memang tidak semenarik kelihatannya, tapi karena yang membuat Vino jadi nasi goreng itu terasa lebih spesial daripada kelihatannya. Zei memasukkan suapan pertama nasi goreng itu ke mulutnya. Bagaimana, apakah rasanya enak? Tanya Vino. Zei menggelengkan kepalanya. Tidak enak, ucapnya. Itu karena bahannya terbatas. Kalau kau tidak suka tidak usah dimakan. Tidak apa-apa, aku akan membelikanmu makanan lainnya, ujar Vino. Tidak apa-apa, ini saja, kau sudah berusaha membuatkannya untukku, jadi aku akan memakannya. Zei tersenyum pada Vino, karena dibuat oleh orang yang dia cintai, jadi hambarnya nasi goreng itu tak terasa. Tiba-tiba mata Vino terfokus kepada laptop Zei yang terbuka dengan video terjeda di dalamnya. Kau sedang menonton film? Ah, tidak. Zei langsung menutup laptopnya. Aku hanya mengedit video-video lamaku, mencerahkan warnanya untuk kenang-kenangan. Ya, kau tahu kan pekerjaanku sekarang bekerja di industri hiburan, hanya tinggal kenangan bagiku, terang Zei sambil terus menikmati nasi gorengnya. Lalu kau akan begini terus? Tanya Vino. Ya, setidaknya aku akan menghabiskan uangku dulu, lalu aku akan mencari pekerjaan. Mungkin aku akan pindah ke luar negeri atau ke pelosok hutan sekalipun di mana tidak ada orang yang mengenaliku, tutur Zei dengan tatapan kosong. Tampaknya ia sudah benar-benar frustasi dengan keadaan ini. Bukannya fokus mendengarkan Zei, Vino malah ngelek karena di kepala Vino terus aja lewat bayang-bayang perbuatannya waktu itu dengan Zei. Ia memberanikan diri membahas dan meluruskan itu agar Zei tak salah tanggap. Begini, aku ingin bicara tentang malam itu. Baru membuka temanya Vini sudah gugup. Bagaimana kalau Zei menuntut dinikahi? Malam yang mana? Malam pindahan itu. Aku ingin meminta maaf karena melakukan itu denganmu. Nafas Vino tak beraturan. Dia membayangkan akan bagaimana reaksi Zei. Apa kau menyesal melakukan itu denganku? Zei menatap Vino penuh harap. Iya, tentu saja aku menyesalinya. Kita melakukan itu padahal kita tidak ada hubungan apa-apa, sahut Vino tanpa rasa bersalah. Maka itu buatlah hubungan denganku, ujarnya Zei memelas, tapi aku tidak bisa. Hahaha, sudahlah, aku hanya bercanda, lupakan saja, walaupun kau tidak mencintaiku setidaknya kita pernah menghabiskan malam indah bersama. Zei tak keberatan dengan itu, lagi pula ia sudah terbiasa melakukannya, hanya saja kali ini berbeda karena Vino adalah orang yang dia cintai. Zei tahu Vino melakukannya hanya karena, bukan cinta, karena ia terus menyebut nama Ran waktu itu. Seketika Vino pun menjadi canggung, ia sungguh tidak enak kepada Zei. Kesannya seperti memberi harapan palsu kepada Zei, tapi melihat Zei tidak mempermasalahkannya, Vino jadi lega. Setidaknya tak ada yang mengganjal langkahnya untuk tetap maju mengejar Nurul. Sesudah dari rumahnya Zei, Vino kembali ke rumah sakit. Ia membayangkan pasti Bian dan Nurul akan semakin akrab karena terus bersama sepanjang hari ini. Loh, Pak Vino balik lagi. Nurul terkejut saat melihat batang hidung Vino muncul lagi. Loh, Pak Vino balik lagi. Nurul terkejut saat melihat batang hidung Vino muncul lagi. Iya, saya dengar Tante Rianti tidak bisa datang. Jadi saya di sini untuk menemani kalian. Kalau soal beralasan memang Vino jagonya. Nggak perlu, Pak, kita nggak apa-apa kok, ujar Nurul dan Dika. Kamu sudah makan, Ran? Tanya Vino pada Nurul. Sudah, Pak. Nurul mengangguk pelan. Ran? Celetuk Bian terheran, karena Nurul tadi mengenalkan namanya sebagai Nurul, kenapa Vino memanggilnya Ran? Ah, itu panggilan spesial dariku untuknya, ucap Vino mantap. Seketika ia merasa bangga karena bisa membuat Bian akan iri dengan itu. Bian mengangguk pelan, raut wajahnya. Ya, biasa saja, saya mau ngecek pasien lain dulu ya, kalau ada apa-apa panggil saja saya, pamitnya kepada Melissa dan Dika.
Saya tinggal dulu ya dek. Bian melemparkan senyuman pada Nurul, dibalas pula oleh Nurul dengan senyuman. Dek. Vino hampir syok mendengar Bian memanggil Nurul adik, seketika ia merasa lebih tersingi oleh Bian. Kenapa dia panggil kamu adek? Vino menatap heran ke arah Nurul. Nurul hanya mengangkat bahunya sambil geleng kepala, dia pun tak tahu kenapa Bian ikut-ikut memanggilnya adik seperti Melisa dan Dika. Di ujung ruangan Dika tersenyum tipis melihat tingkah Vino yang kelihatan kesal pada Bian. Ia mulai mencurigai kalau sebenarnya Vino ada rasa pada Nurul. Tapi ia segera menepisnya, enggak mungkin, batin Dika. Orang tua Riko dan Mila berpamitan pulang, orang tua Mila memberikan Mila rumah baru sebagai hadiah pernikahan. Sementara orang tua Riko membelikan perabotan komplit sampai ke barang terkecil sekalipun. Mau tak mau Mila dan Riko pun pindah ke rumah baru mereka namun karena masih lelah dan repot mengurusi pekerjaan mereka yang tertunda. Mereka mengundur hari untuk pindah rumah agar si Wasi tidak merepotkan. Aku tidak mengerti kenapa orang tua kita sangat antusias, untuk apa mereka membelikan kita rumah lagi. Untuk apa juga mereka membelikan perabot dan segala macamnya. Akan dikemanakan barang-barang kita di sini? Mila terus saja mengomel tidak jelas, ia merasa kedua orang tua mereka hanya membuang-buang uang dengan membelikan rumah dan perabotan baru. Padahal harapan Mila mereka tetap tinggal terpisah seperti sekarang ini. Kita jual saja, sahut Riko santai, seperti biasa Riko akan memilih jalan yang lurus dan gampang. Apa katamu? Jual. Aku membeli semua ini dengan hasil kerja kerasku dan dengan mudah kau bilang jual. Mila tak setuju dengan saran yang diberikan Riko, lalu kau pikir aku membeli barang-barangku dengan hasil mencuri. Aku juga membelinya dengan hasil kerja kerasku, sebagai anak yang baik kita harus menghargai pemberian orang tua, ujar Riko. Tetap saja, seharusnya mereka tidak usah berlebihan, gerutu Mila, perdebatan di antara mereka pun berlanjut. Mereka seperti sedang debat di persidangan karena terus saja menggunakan bahasa baku Seperi atasan yang sedang ngomel pada bawahannya. Sudah pulanglah. Tidur di rumahmu sendiri sana, jangan berharap tidur bersamaku lagi malam ini. Mila mendorong Riko keluar dari rumahnya, oh begitu. Baiklah aku akan menelepon papa mertuaku dan mengatakan kalau aku diusir oleh anaknya. Riko mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan nomor papanya Mila. Kau ini benar-benar. Mila langsung berbalik badan dan membiarkan Riko tetap di sana. Tidak bolehkah aku tidur sekamar dengan istriku? Apa kau tidak ingin tidur dipeluk dengan laki-laki tampan sepertiku? Tingkat kepercayaan diri Riko kini naik 7 level kala berhasil menyadap Mila dengan ancaman akan menelpon papanya. Aku lebih bahagia jika orang sepertimu menjauh dari hidupku, jadi jangan berpikiran untuk tidur lagi denganku malam ini. Di saat Mila sedang ngomel-ngomel tak jelas, dengan santainya Riko masuk ke kamar Mila dan berbaring di atas kasur. Apa-apaan kau? Aku bilang jangan tidur di kasur. Kemarilah istriku, ajak Riko sambil menepuk-nepuk kasur agar Mila tidur di sebelahnya. Jangan panggil aku istrimu. Mila sudah mulai mengeluarkan tandung bantengnya. Ia berlari sambil membawa raket nyamuk untuk memukul Riko yang sangat usil itu. Tetapi karena tak melihat-lihat jalan Mila malah tersandung karpet hingga membuat jidatnya kepentok pintu lumayan keras. Riko langsung bangkit dari posisinya dan menolong Mila, hei, kau tidak apa-apa. Matamu buta. Aku kebentur pintu dan kau masih bertanya tidak apa-apa. Ya sakitlah. Mila mengusap-usap jidatnya yang sedikit benjol itu. Hahaha, makanya sama suami jangan galak-galak, kena karmanya kan. Riko menertawakan Mila sembari mengelus jidat Mila dengan lembut. Ya kalau suaminya modelan gini siapa yang tidak kesal. Ngajak ribut mulu, gerutu Mila sambil meringis kesakitan. Hahaha, harus ku ajak melakukan apa memangnya? Ku ajak, main kau tidak mau, jawab Riko tertawa kecil. Otakmu lagi-lagi isinya begituan terus. Aku tidak mau,
main denganmu. Aku tidak mau sampai punya anak denganmu. Lagian siapa suruh kau setuju waktu papaku memaksa kita menikah? Saking semangatnya Mila bicara sampai muncrat-muncrat kuah bakso dari mulut Mila. Kalau aku memaksa bagaimana? Lagi-lagi Riko menggoda Mila, dia mendekat dan memojokkan tubuh Mila ke tembok. Tangannya pun merayap ke leher Mila hingga membuatnya merinding.